Indonesia siap kirim 8.000 pasukan perdamaian ke Gaza. Pemerintah siapkan skema arus mudik Lebaran 2026. Sidak stok dan harga pangan saat Ramadan. Pria penyortir plastik bekas tewas tertabrak kereta api. Trump apresiasi pengiriman pasukan perdamaian Republik Indonesia. Halo, selamat pagi pemirsa setia Simpo TV. Senang sekali rasanya menyapa Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda. Selain 4 informasi utama tadi, kami akan menghadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Sally Sregar, ini dia menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia mendukung perdamaian dunia di forum inaugural Meeting of Board of Peace di Washington DC. Presiden juga menyampaikan kesiapan Indonesia mengirim hingga 8.000 pasukan untuk misi perdamaian di Gaza, Palestina. Dalam forum internasional yang membahas upaya penyelesaian konflik global, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia dengan fokus utama pada situasi di Gaza, Palestina. Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan Donald Trump dan sejumlah delegasi negara pada inaugural Meeting of Board of Peace di Washington DC, Amerika Serikat pada Kamis 19 Februari 2026. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirimkan hingga 8.000 pasukan guna berpartisipasi dalam misi perdamaian internasional. Ia menegaskan bahwa Indonesia telah mempelajari berbagai rencana perdamaian yang berkembang dan sejak awal memberikan dukungan penuh terhadap upaya penyelesaiannya. The achievements of the ceasefire is real. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the international stabilization force to make this peace work. Thank you very much. We completely agree and we are fully committed to this plan, and that is why we joined the Board of Peace. We are committed to its success. We know there will be a lot of obstacles, there will be a lot of difficulties, but we are very optimistic. Presiden Prabowo juga menekankan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace dilandasi oleh komitmen kuat untuk mendorong terciptanya perdamaian di Gaza, Palestina. Komitmen tersebut disebutnya sebagai sikap konsisten Indonesia yang terus disuarakan kepada masyarakat internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Di depan pengusaha Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia menarik untuk investasi. Presiden menyoroti potensi sumber daya alam dan percepatan industrialisasi sebagai peluang bisnis bagi investor global. Di hadapan para pengusaha Amerika Serikat dalam Business Summit yang digelar di US Chamber of Commerce, Washington DC, pada Rabu 18 Februari waktu setempat, Presiden Prabowo Subianto menekankan potensi besar Indonesia sebagai tujuan investasi global. Ia menyampaikan bahwa negara ini menawarkan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan posisi strategis untuk bisnis internasional. Presiden Prabowo menyoroti percepatan industrialisasi yang membuka peluang investasi baru, termasuk hilirisasi sumber daya alam. Ia menyebutkan rencana Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara untuk meluncurkan 18 proyek hilirisasi tahun ini. Salah satunya pengolahan sampah menjadi energi senilai 50,4 triliun atau USD 3 miliar. Selain itu, Presiden Prabowo mengajak investor Amerika Serikat melihat Indonesia sebagai basis produksi utama dan mitra strategis di Asia Tenggara. Ia menekankan pentingnya kepastian regulasi, penegakan hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai faktor kunci dalam menarik minat investasi asing. We are open. We need investment. We want more investment, and we want to invest in Indonesia. We are open. We need investment. We want more investment, and we want more investment. We need investment. We want more 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 investment
we are confident that we are competitive, we are attractive. I think we are strong in critical minerals. I think I just got a report. I think we have one of the largest rare earth reserves in the world. We are going ahead with processing, downstream industries, and I think Danantara will be a key engine for this move. Greater certainty for business. For business leaders, certainty matters. No man wants to invest in a situation or an atmosphere of uncertainty, instability, or even chaos. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia membutuhkan mitra dari Amerika Serikat untuk mendorong modernisasi dan industrialisasi. Presiden Prabowo mengajak pengusaha Amerika Serikat berinvestasi dan bermitra dalam proyek hilirisasi nasional. Presiden Prabowo Subianto akan menandatangani perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat saat kunjungannya ke Washington DC pada Kamis 19 Februari 2026. Dalam forum bisnis dengan US Chamber of Commerce sehari sebelumnya, ia menegaskan komitmen Indonesia mempererat kerjasama dengan Amerika Serikat dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha kedua negara. Presiden Prabowo Subianto mengajak pengusaha Amerika Serikat bermitra dengan Indonesia, terutama dalam upaya modernisasi dan industrialisasi. Sovereign Wealth Fund baru Indonesia Danantara tengah menjalankan 18 proyek hilirisasi tahun ini yang menjadi kunci pengembangan industri hilir. Ia menekankan Danantara dapat menjadi mitra utama bagi perusahaan dan investor di sektor industri. To conclude a major trade agreement between our two countries, I see an agreement that carries out real significance for businesses, investors between our two countries and in the greater region of the Pacific. It sends a clear signal that Indonesia and the United States are choosing continuing and deeper economic cooperation, stronger market access, and greater certainty for business. We are looking for serious long-term partners who will work together with us, grow our economy together, and profit with each other, providing benefits to each other. We hope we will find partners who are ready to join us in our continuing attempt to modernize and industrialize. Foreign direct investment is also proved to be very sound. We reached $53 billion last year, and I think this reflects real confidence in our economy with its size, its growth potential, our political stability in the direction of our policies. Selain itu, Presiden Prabowo menekankan fundamental ekonomi Indonesia kuat dengan pertumbuhan stabil di atas 5%, inflasi terkendali, disiplin fiskal, dan stabilitas negara terjaga. Meski masih ada tantangan seperti korupsi dan aktivitas ekonomi ilegal, pemerintah aktif mengatasinya. Ia berharap kerjasama dengan Amerika Serikat semakin diperkuat untuk menciptakan kemakmuran bersama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi pengurus Pusat Persatuan Umat Islam di Istana Wapres pada 20 Februari 2026. Wapres menegaskan peran strategis organisasi kemasyarakatan Islam dalam perkuat persatuan umat.
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan peran strategis organisasi kemasyarakatan Islam dalam memperkuat persatuan umat, menjaga konsolidasi kebangsaan, dan mengakselerasi pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikan Wapres saat menerima audiensi pengurus Pusat Persatuan Umat Islam atau PUI di Istana Wapres Jakarta pada Jumat 20 Februari 2026. Wapres menyambut hangat jajaran pengurus baru PUI dan mengapresiasi kontribusi organisasi tersebut, diantaranya di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Melalui audiensi ini dinilai sebagai momentum penguatan kolaborasi antara pemerintah dan elemen masyarakat dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pertemuan ini pun sebagai bagian dari rangkaian Safari Ramadan PUI untuk mempererat silaturahmi dengan para tokoh kebangsaan. Yang pertama, kami melakukan Safari Ramadan, ya, yang mana Safari Ramadan ini kami lakukan silaturahim dengan berbagai tokoh. Salah satunya kami silaturahim dengan Mas Wapres, kemudian dengan tokoh-tokoh yang lain, dan juga agenda Safari Ramadan ini dalam rangka untuk konsolidasi keumatan dan kebangsaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Wakil Kepala BKPM Todo Tua Pasaribu melakukan pertemuan strategis dengan Presiden LG Global Strategy Center untuk membahas penguatan investasi dan kolaborasi di Indonesia. Pertemuan ini bertujuan mempercepat realisasi proyek strategis serta memperkuat hilirisasi industri. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Wakil Kepala BKPM Todo Tua Pasaribu melakukan pertemuan dengan Presiden LG Global Strategy Center. Dari diskusi ini, pemerintah menyambut baik investasi Korea yang lebih kuat di sektor-sektor prioritas, khususnya industri hijau, kendaraan listrik, transformasi digital, dan ketahanan kesehatan. Menurut Wamen Todo Tua, investasi seperti dari LG Group akan membantu mempercepat pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi, memperkuat rantai pasokan lokal, meningkatkan transfer teknologi, serta memposisikan Indonesia sebagai pusat utama dalam ekosistem manufaktur dan kendaraan listrik global. Dengan begitu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Investasi, BKPM berkomitmen penuh memfasilitasi investasi asing guna menciptakan lapangan kerja dan transfer teknologi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Kehutanan membuka workshop bergerak dari tapak menyemai perhutanan sosial yang inklusif untuk hutan lestari dan masyarakat sejahtera di Jakarta pada Kamis 19 Februari 2026. Menhut juga menekankan bahwa pengalaman global menunjukkan keberhasilan menjaga hutan ditentukan oleh kemitraan erat antara pemerintah dan masyarakat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa perhutanan sosial menjadi salah satu metode strategis untuk mengungkit kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, sekaligus menjaga kelestarian hutan secara berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Menteri Kehutanan saat membuka Lizard Workshop bertajuk Bergerak dari Tapak, Menyemai Perhutanan Sosial yang juga inklusif untuk hutan lestari dan masyarakat sejahtera di Jakarta pada Kamis 19 Februari 2026. Ia menjelaskan melalui skema perhutanan sosial masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses legal kini diberikan izin resmi untuk mengelola dan juga memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Menurutnya, akses tersebut harus dibarengi dengan komitmen kuat menjaga pelestarian hutan. Pengelolaan berbasis masyarakat tidak hanya meningkatkan pendapatan dan juga ekonomi lokal, tetapi juga menjamin keberlanjutan ekosistem dalam jangka panjang. Menhut juga menekankan bahwa pengalaman global menunjukkan keberhasilan menjaga hutan ditentukan oleh kemitraan erat antara pemerintah dan masyarakat. Menteri Kehutanan juga mendorong agar praktik-praktik baik yang telah berjalan dapat direplikasi sehingga memperkuat lebih dari 16.000 kelompok usaha perhutanan sosial di seluruh Indonesia. Peran masyarakat menjadi tidak akan terkalahkan dalam mengamankan hutan. Pembelajaran dari berbagai penjuru dunia menunjukkan yang berhasil menjaga hutan adalah negara-negara yang mampu bekerja sama dengan masyarakat, menjadikan hutan tidak berjarak dengan masyarakat dapat memanfaatkan hutan untuk kepentingan kehidupan mereka, untuk saat bersamaan juga memiliki komitmen untuk terus menjaga hutan secara lestari. Dan oleh karena itu, kami terus berkomitmen dengan Bu Dirjen untuk terus memperbanyak akses perhutanan sosial yang tadi sudah disebutkan ada 8,3 juta
hutan adat kita akan eksekusi lebih banyak lagi. Saya sudah berkomitmen akan memberikan dalam 4 tahun ke depan ini sebesar 1,4 juta, sekarang udah 360 ribuan. Mudah-mudahan kita sudah mempunyai planning per tahunnya, bekerjasama juga dengan teman-teman NGO yang bergerak di perhutanan sosial. Kita coba akan sudah punya peta jalannya untuk mengeksekusi 1,4 juta hektar hutan adat tersebut. Kita akan alokasikan hutan adat ini lebih banyak lagi kepada masyarakat yang dapat sekali lagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada satu sisi, dan pada sisi lain insya Allah juga akan tetap menjaga kelestarian hutan. Workshop ini juga diharapkan menjadi momentum memperluas model pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang efektif, mengurangi kemiskinan, memberdayakan ekonomi lokal, dan juga memastikan hutan Indonesia tetap produktif serta lestari bagi generasi mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengisi khutbah pada pelaksanaan sholat Jumat pertama di Masjid Negara Ibu Kota Nusantara. Momen ini menandai dimulainya peran masjid sebagai pusat ibadah sekaligus menggerak kehidupan sosial di Ibu Kota baru Indonesia. Pelaksanaan sholat Jumat perdana di Masjid Negara Ibu Kota Nusantara menjadi momen bersejarah. Masjid ini tampil megah dengan desain ikonik berbentuk kubah menyerupai sorban, serta dirancang mampu menampung hingga puluhan ribu jemaah, menjadikannya salah satu masjid terbesar di Indonesia. Bangunan masjid juga dikelilingi area air dan embung, menambah kesan monumental sekaligus menguatkan nilai estetika dan spiritual di kawasan IKN. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar hadir sebagai khotib dalam ibadah tersebut pada Jumat siang. Ini merupakan sholat Jumat pertama yang digelar di masjid yang nantinya akan menjadi salah satu simbol keagamaan di IKN. Dalam khotbahnya, Mendak menyampaikan bahwa masjid harus menjadi lebih dari sekedar tempat ibadah. Masjid juga diharapkan mampu menjadi pusat penguatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Sholat Jumat perdana dipimpin oleh Imam Masjid Istiqlal Martomo Malaing dan diikuti jemaah dengan antusias hingga memenuhi ruang utama dan lantai mezanin. Masjid ini harus menjadi mercusuar untuk toleransi, masjid ini harus menjadi simbol pemersatu umat. Masjid itu adalah rumah besar untuk kemanusiaan. Masjid itu adalah tempat untuk memberikan pencerahan, kemudahan urusan masyarakat. Masjid untuk tempat mendekatkan diri kepada Tuhan. Masjid untuk mengingatkan kepada kematian. Masjid juga untuk tempat untuk berprestasi. Masjid itu untuk arena untuk mencontoh Nabi. Saya kira itu yang penting. Okay? Selama kunjungan kerja di IKN, Mendak juga melaksanakan sejumlah kegiatan. Di antaranya memberikan tausiah, menyalurkan bantuan Al-Quran, serta meninjau fasilitas di kawasan inti pusat pemerintahan. Setelah rangkaian kegiatan, Mendak melakukan penanaman pohon secara simbolis di Plaza Bhinneka Tunggal Ika sebagai pesan kepedulian terhadap lingkungan di kawasan IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana pembangunan jembatan Aramco di Desa Jamur Atu, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah terus dikebut oleh prajurit TNI Angkatan Darat. Hingga pertengahan Februari 2026, progres pembangunan telah mencapai 35% dan ditargetkan segera dapat difungsikan untuk memulihkan akses warga pasca bencana. Pembangunan jembatan Aramco di Desa Jamur Atu, Kecamatan Mesidah terus berlangsung di tengah upaya pemulihan pasca bencana. Batalion Zeni Tempur 5 Arati Bayawigina mempercepat pekerjaan untuk memastikan akses transportasi warga segera pulih. Jembatan ini menjadi solusi atas terputusnya jalur penghubung akibat banjir bandang dan tanah longsor yang sebelumnya menghambat aktivitas masyarakat. Hingga 19 Februari 2026, progres pembangunan telah mencapai 35%. Tahapan pekerjaan meliputi penyiapan dan juga perataan lahan, perakitan struktur Aramco, serta pemasangan konstruksi secara bertahap dan terukur. Keberadaan jembatan ini dinilai sangat penting, terutama untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dan juga perkebunan yang menjadi penopang ekonomi warga. Meski di bulan Ramadan, personil tetap bekerja dengan dedikasi tinggi agar target penyelesaian dapat tercapai. Warga pun menyambut positif pembangunan tersebut dan juga berharap jembatan segera dapat dilalui sehingga akses menuju pasar dan lahan pertanian kembali normal. Ciana Bila, Simpo TV, melaporkan.
Pasca bencana alam yang melanda wilayah Sumatera Barat, TNI Angkatan Darat melalui Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol bergerak cepat membangun jembatan gantung di Jorong Kampung Alai, Nagari Ganggo Mudik, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman pada Sabtu 21 Februari 2026. Pembangunan ini dilakukan untuk memulihkan akses utama masyarakat yang sebelumnya terputus akibat bencana. Jembatan gantung tersebut menjadi penghubung vital bagi warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk kegiatan ekonomi, pendidikan, dan juga sosial. Kehadirannya diharapkan mampu mempercepat pemulihan kondisi wilayah terdampak. Pengerjaan jembatan melibatkan personil dari Zidam 20 TIB, Kodim 0308 Pasaman, serta Yonif 844 KB yang bekerja bersama masyarakat setempat secara gotong royong. Sinergi yang terjalin menjadi cerminan kemandunggalan TNI dan rakyat dalam menghadapi situasi pasca bencana. Hingga saat ini progres pembangunan telah mencapai 41%. Pekerjaan difokuskan pada penyelesaian struktur utama, pemasangan rangka jembatan, serta penguatan fondasi sebagai penopang konstruksi agar jembatan kokoh dan aman digunakan dalam jangka panjang. Pembangunan diharapkan dapat segera rampung sehingga mobilitas masyarakat kembali lancar dan berbagai aktivitas warga dapat berjalan normal. TNI AD menegaskan komitmennya untuk terus hadir membantu masyarakat baik pada masa tanggap darurat maupun dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait peristiwa akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Horas Maju Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Simpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Simpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Di mana rangkaian kereta api Bandara Soekarno-Hatta alami anjlok setelah tertemper truk muatan sekoci milik Pertamina. Atas kejadian tersebut, Satlantas Polres Metro Tangerang Kota telah mengamankan supir truk dan memeriksa sejumlah saksi dari petugas perlintasan. Muatan truk sekoci terseret hingga 200 meter dan mengakibatkan rangkaian motor 6 kereta api Bandara Suta anjlok dan alami kerusakan. Dampak dari kecelakaan ini, jadwal perjalanan kereta komuter lain Tangerang dari stasiun Tangerang menuju stasiun Duri hanya melayani dari stasiun Rawabuaya, Jakarta Barat. Kasat Lantas Polres Metro Tangerang Kota AKBP Nopta Histari Sujan mengatakan penyebab kecelakaan karena muatan truk tersangkut di perlintasan kereta dan saat bersamaan melintas kereta api Bandara Suta dari arah Manggarai menuju bandara. Namun tidak ada korban dari peristiwa ini karena belum ada penumpang di atas kereta api Bandara Suta. Pihaknya memastikan saat kejadian palang pintu belum tertutup, begitupun dengan sirine peringatan. Untuk itu polisi telah mengamankan sopir truk berinisial JHM berikut saksi petugas perlintasan dan stasiun Poris untuk dimintai keterangan. Informasi yang kami dapat dari temuan-temuan kita melaksanakan TPTKP bahwa dari sejak 06.07 telah terjadi kecelakaan ini, artinya truk gandeng atau trailer tadi nyangkut di rel keretanya. Pada saat truk trailer ini melewati persimpangan sebidang tadi, dia nyangkut, kemudian mungkin dia ada kesulitan sulit untuk melewati. Namun di saat yang sama kereta api melintas sehingga menabrak bagian tengah antara muatan tempelannya dengan kepalanya. Alhamdulillah sudah kami lakukan upaya-upaya dan langkah-langkah. Yang pertama, kita melakukan rekayasa lalu lintas untuk menghindari kepadatan yang terjadi yang mengarah ke TKP. Kemudian kita sudah berkoordinasi dengan instansi terkait
kita akan segera evakuasi kendaraan dan juga bagian-bagian dari yang mengganggu dari aktivitas rel kereta api. Sampai saat ini masih berlangsung. Kemudian kita lakukan pendalaman dan kita melakukan pemeriksaan kepada supir dan kepada saksi-saksi yang ada di TKP, termasuk juga petugas yang ada di perlintasan yang bertugas pada hari ini. Kita harus dalamin. Dalam penanganan kita, sementara masih kita bawa ke unit Gakum untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari keterangan dari saksi, dari supir, ataupun kami melihat langsung dari CCTV yang ada di lokasi, artinya Palang Pintu belum ada upaya penutupan, ya, masih terbuka lebar, dan juga dari CCTV juga jelas apa yang sudah terjadi sebelum ditutup itu sudah kami lihat langsung dari rekaman. Sirine tadi keterangan dari petugas, dia sempat lakukan upaya-upaya untuk memberitahu masinis, dan sirine sudah dibunyikan, tapi ada upaya untuk tidak diindahkan daripada kendaraan, dan juga memang satu sisi kendaraan juga melihat palang pintu belum ditutup. Jadi memang nanti kita harus dalami dan kita laporkan perkembangannya lebih lanjut kepada teman-teman media. Hingga saat ini proses evakuasi masih terus berlangsung. Untuk tahap awal dilakukan evakuasi muatan truk keluar dari perlintasan kereta untuk memudahkan pengangkatan rangkaian kereta api Bandara Suta yang anjlok. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Anggota personil kepolisian dari Polres Metro Depok mengisi waktu di bulan suci Ramadan dengan kegiatan positif berupa pengajian rutin yang dilaksanakan setiap hari Kamis di Masjid Al-Ikhlas, kawasan Mapolres Metro Depok. Kegiatan ini bertujuan untuk mempertebal keimanan dan ketakwaan para personil selama menjalankan ibadah puasa. Dengan semangat belajar, para anggota polisi ini berkolaborasi dengan Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Dalam kegiatan ini, para mahasiswa mendampingi anggota Polri untuk mengingat kembali bacaan huruf hijaiyah serta memperdalam pemahaman ilmu tajwid agar bacaan Al-Quran menjadi lebih sempurna. Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk pembinaan mental dan spiritual bagi anggota. Ia menegaskan bahwa program mengaji bersama ini akan rutin dilaksanakan setiap hari Kamis selama bulan Ramadan. Dari jajaran Polres Metro Depok dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, kita adakan program namanya Polisi Ngaji. Kegiatan Polisi Ngaji ini betul-betul teman-teman anggota kami yang masih buta huruf hijaiyah atau buta Al-Quran, kita ajarin untuk mengaji, baik itu di hijaiyahnya maupun dari ilmu tajwid. Nah, kebetulan hari ini juga kami dengan adik-adik mahasiswa Cipayung Plus, ada teman-teman adik-adik dari HMI, PMI, dan IMM untuk ikut mengajarin anggota kita yang tadi masih belum bisa mendapatkan. Dengan kegiatan ini ada dua hal yang ingin kami capai, tentunya satu meningkatkan ketakwaan melalui kemampuan membaca Al-Quran bagi anggota kami. Kemudian yang kedua tentu ini untuk mengelaborasi, kemudian membuat kebersamaan dengan adik-adik mahasiswa, jadi tidak ada jarak yang selama ini mungkin dalam kegiatan-kegiatan di lapangan sering ya katakan bergesekan. Nah, ini kita rangkul, kita bareng-bareng sehingga bisa lebih mendekatkan dengan adik-adik mahasiswa. Komunikasi juga bisa berjalan dengan lancar. Sementara itu, anggota polisi peserta pengajian, Bribda Al-Habib, mengaku senang dengan adanya kegiatan tersebut. Ia merasa perlu mengikuti pengajian ini karena di momentum Ramadan ini semua orang ingin mencari pahala. Polres Metro Depok melaksanakan giat polisi mengaji untuk mengisi kegiatan bulan Ramadan. Polres Metro Depok melaksanakan giat pengajian untuk mempelajari Al-Quran, tajwid-tajwid, dan juga bacaan-bacaan yang apabila anggota yang belum pernah membaca dengan fasih, di sini kita diajarin oleh guru-guru dari AMI. Demikian. Yang bikin tertarik ya, kita selama bulan puasa Ramadan kan ingin mencari pahala ya salah satunya dengan giat mengaji.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para personel tidak hanya sigap dalam menjaga keamanan masyarakat, tetapi juga memiliki landasan religius yang kuat dalam menjalankan tugas sehari-hari. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad melaporkan. Dari Kodim 0203 Langkat menuntaskan rehabilitasi jembatan gantung perintis Garuda yang melintasi Sungai Dogang di Desa Dogang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat pada Jumat 20 Februari 2026. Dengan selesainya pekerjaan tersebut, jembatan sepanjang 110 meter itu kini kembali dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai akses penghubung utama antar wilayah. Rehabilitasi dilakukan untuk memastikan sarana transportasi warga lebih aman, kuat, dan layak digunakan. Sebelumnya, kondisi lantai jembatan yang sudah mengalami penurunan kualitas dan perlu segera diperbaiki demi menjamin keselamatan pengguna. Pekerjaan diawali dengan pembongkaran lantai kayu lama serta pembersihan area sekitar jembatan, guna memastikan struktur dalam kondisi siap diperbaiki. Selanjutnya dilakukan pemasangan lantai baru menggunakan plat bunga, penguatan seling stabil, serta pengecetan konstruksi untuk meningkatkan daya tahan material terhadap cuaca dan penggunaan jangka panjang. Seluruh tahapan konstruksi dan finishing telah rampung 100%. Proses rehabilitasi dilaksanakan secara gotong royong oleh personil TNI bersama masyarakat setempat, dengan dukungan material seperti semen, pasir, kerikil, dan cat minyak. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar tanpa kendala berarti. Agak payah warga kita untuk melintasi jembatan titik gantung ini. Bahkan untuk jalan kaki pun mereka takut. Tapi hari ini asbab dibantu Bapak Kasat juga seluruh pemerintah. Hari ini jembatan kami jadi baik. Kami bisa lalui akses seperti biasa, berusaha cepat pada waktunya. Kapendam 1 BB Kolonel Infantri Asrul Kurniawan Harahap menyampaikan bahwa selesainya rehabilitasi jembatan tersebut merupakan bentuk sinergi TNI bersama pemerintah daerah dan masyarakat dalam memperkuat konektivitas wilayah. Dengan kembali difungsikannya jembatan gantung perintis Garuda, mobilitas warga desa Dogang dan sekitarnya kini semakin lancar serta lebih aman dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kereta api Bandara Soekarno-Hatta mengalami kecelakaan setelah menabrak satu unit truk di kawasan Poris, Tangerang pada Jumat pagi. Insiden ini mengakibatkan gangguan perjalanan kereta menuju bandara dan KRL komuter lain lintas Tangerang. Untuk sementara hanya melayani rute hingga stasiun Rawabuaya. Kecelakaan yang melibatkan kereta Bandara Soekarno-Hatta dengan sebuah truk terjadi di perlintasan antara stasiun Batu Ceper dan stasiun Poris. Kerasnya benturan membuat bagian depan kereta mengalami kerusakan, sementara kondisi truk terguling di tepi jalur rel. Diduga truk tersebut terjebak di tengah perlintasan saat alarm peringatan sudah berbunyi. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dampak kerusakan pada sarana dan prasarana kereta cukup signifikan. Akibat insiden ini, operasional kereta bandara pun dihentikan total untuk proses evakuasi rangkaian yang rusak menuju depo terdekat. Tak hanya itu, perjalanan KRL komuter lain lintas Tangerang juga terganggu dan hanya melayani rute hingga stasiun Rawabuaya. Para penumpang yang hendak menuju Bandara Soekarno-Hatta diimbau untuk menggunakan transportasi alternatif lain seperti bus damri atau taksi. Hingga saat ini petugas gabungan masih berupaya mengevakuasi badan truk dan memastikan keamanan jalur rel sebelum dapat dilalui kembali secara normal. Rizna Nur, jurnalis Simpo TV, melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana Menteri HAM Natalius Pigai memastikan Komisi Nasional HAM kedepannya akan bertransformasi menjadi lembaga pengadil kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Hingga saat ini proses tersebut tengah dirampungkan dan masuk ke dalam bagian rancangan Undang-Undang Pengadilan HAM pada tahun depan. Komnas HAM nantinya akan memiliki tugas baru, yakni memiliki penyidik kasus pelanggaran HAM di tanah air. Hal ini sejalan dengan perluasan kewenangan yang digagas Kementerian HAM dalam revisi Undang-Undang Pengadilan HAM di tahun ini. Menteri HAM Natalius Pigai menjelaskan, saat ini proses revisi Undang-Undang Pengadilan HAM diwacanakan segera selesai, agar dapat direalisasi menjadi undang-undang pada tahun depan. Nantinya Komnas HAM ini akan mengurusi sejumlah persoalan potensi pelanggaran HAM di beberapa hal, seperti korupsi, lingkungan, hingga lingkup pemilu. Hal ini disampaikan Pigai saat menggelar jumpa pers di lingkungan kantor pusat Kementerian HAM Jakarta, Jumat petang. Sama seperti KPK. Jadi inilah legasi yang kami akan tinggalkan
untuk bagi bangsa Indonesia, di mana lembaga yang dianggap lemah selama ini kita berikan kekuatan dan otoritas lebih untuk lakukan penegakan proses hak asasi manusia, peradilan HAM. Jadi peradilan HAM di Indonesia itu sama dengan peradilan umum. Memiliki satu, kita punya pengadilan HAM, ada hakim hak asasi manusia, ada penyidik hak asasi manusia, berarti ada penuntut hak asasi manusia, berarti lengkap. Dengan demikian di masa yang akan datang mungkin orang akan takut untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Dari Jakarta, Max Munte, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsur Rijal memastikan bahwa penetapan Ahmad Saroni sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku di parlemen. Hal ini telah berdasarkan surat yang diterima oleh pimpinan DPR dari fraksi Nasdem. Fraksi Partai Nasdem menyerahkan surat kepada pimpinan DPR terkait usulan nama Ahmad Syaroni sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR, menggantikan Rusdi Mase Mapasesu. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsur Rijal menegaskan penetapan Syaroni sebagai pimpinan telah sesuai mekanisme pergantian antar waktu atau PAW dan tata tertib yang berlaku di DPR. Cucun menyebut proses PAW dilakukan setelah Rusdi Mase mengundurkan diri dari Partai Nasdem dan bergabung ke dalam Partai Solidaritas Indonesia. Menyusul pengunduran diri tersebut, fraksi Nasdem mengusulkan Ahmad Syaroni sebagai pengganti di Komisi 3 DPR. Semua AKD, di sini mekanismenya kan fraksi yang mengirim kepada kita semua. Jadi pimpinan menetapkan itu sesuai dengan, karena itu semua ada di fraksi untuk usulan menunjuk siapapun, gitu ya. Berarti alasannya memang sudah disetujui seluruh fraksi dan sudah 6 bulan berarti ya? Ya, putusannya kan sudah ada di yang putusan pertama, kemudian fraksi mengirim nama untuk siapa yang menduduki MKD itu, kita pimpinan berdasarkan usulan dari fraksi. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Menteri Luar Negeri dorong peran Board of Peace Gaza atau BOP untuk perkuat gencatan senjata dalam sidang Dewan Keamanan PBB di Amerika Serikat. Menlu juga mendorong peran BOP untuk memastikan gencatan senjata bertahan serta bantuan kemanusiaan tersalurkan tanpa hambatan. Juru bicara Menteri Luar Negeri Nabil Ahmad menjelaskan dalam sesi open briefing Dewan Keamanan PBB pada 18 Februari lalu, Menlu menyoroti situasi Gaza yang dinilai belum stabil meskipun gencatan senjata sudah berlangsung. Saat ini Indonesia menekankan pentingnya peran aktif Dewan Keamanan untuk memastikan gencatan senjata dipertahankan serta menjamin akses bantuan kemanusiaan tidak terhambat. Dalam kunjungan kerja tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono juga melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PBB guna membahas sinergi upaya Indonesia melalui BOP dalam mendukung perdamaian Palestina. Selain itu, Nabil juga menegaskan terkait partisipasi Indonesia dalam pasukan stabilisasi internasional atau ISF. Sepenuhnya berada di bawah kendali nasional dengan batasan yang jelas dan difokuskan pada misi kemanusiaan, konstruksi, dan layanan kesehatan yang dilakukan atas persetujuan pihak Palestina. Pada pertemuan tersebut, Bapak Menteri Luar Negeri menyampaikan statement yang intinya menyoroti tentang kondisi di Gaza yang pada saat ini meskipun gencatan senjata telah berlangsung, namun situasi di lapangan masih belum sepenuhnya bebas dari aksi-aksi kekerasan, sehingga ditekankan peran penting Dewan Keamanan PBB untuk bisa lebih memastikan bahwa ceasefire itu bisa dipertahankan dan juga memberikan akses bagi bantuan kemanusiaan tanpa adanya hambatan. Nabil juga menambahkan, Indonesia berkomitmen memberikan kontribusi sukarela untuk mendukung rekonstruksi dengan mekanisme dan besaran yang akan disesuaikan dengan ketentuan nasional. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menarik produk perikanan dari lapangan jika terindikasi menggunakan formalin. Tindakan tegas tersebut dilakukan usai adanya kasus penggunaan formalin terhadap produk perikanan di salah satu pasar di Jawa Tengah. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP, Ishardedi mengatakan,
pihaknya telah menemukan indikasi penggunaan formalin pada produk perikanan di salah satu pasar di Jawa Tengah. Adanya kejadian tersebut membuat KKP langsung menindak tegas sang penjual dengan menarik produk perikanan dari gerai tersebut dan tidak boleh lagi diperdagangkan. Sementara itu, untuk saat ini, berdasarkan hasil pengecekan KKP menjelang bulan Ramadan, KKP tidak lagi menemukan produk perikanan yang mengandung formalin. Hal itu dikarenakan pihaknya secara rutin melakukan sosialisasi kepada para pedagang dan pemasok agar tidak lagi menggunakan bahan berbahaya tersebut. Selama kemarin yang sudah kita lakukan, memang tidak ada ya produk-produk yang ditemukan mengandung formalin. Sudah sering kami di KKP ini melakukan sosialisasi kepada para pedagang, ya para supplier dan sebagainya untuk tidak boleh lagi menggunakan hal itu ya. Memang apabila ini ditemukan, pernah terjadi di satu tempat ya di Jawa Tengah, kami koordinasi dengan Pemda sebagai penanggung jawab dari pasar tradisional. Produk itu ditarik dan tidak boleh lagi diperdagangkan. Bahkan salah satu pasar di Jawa Tengah pun sekarang dia menutup ya untuk penjualan gerai, waktu itu ikan teri nasi di salah satu. Jadi tindakan tegasnya seperti itu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Masih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memastikan harga ikan tak melonjak naik selama bulan Ramadan hingga menjelang Lebaran 2026. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP TB Hairu Rahayu mengatakan peningkatan harga ikan cenderung minim sehingga masih bisa disebut dengan stabil. Dirjen Perikanan Budidaya KKP, TB Hairu Rahayu mengatakan hingga awal Ramadan ini harga ikan masih cenderung stabil, termasuk terhadap inflasi dari komoditas ikan. Ia mengimbau masyarakat tidak perlu risau lantaran kenaikan harga ikan hanya di sekitaran 0,25 hingga 1,39% saja, sehingga hal itu masih dapat dikatakan stabil. Berdasarkan data KKP, kenaikan ikan tertinggi ada di ikan lele yang naik sekitar 1,39% dengan harga di kisaran Rp24.461 hingga Rp24.859 per kilogram. Sementara itu, kenaikan terendah ada pada ikan bandeng yakni sekitar 0,24%. dengan kisaran harga Rp24.185 hingga Rp24.552 per kilogram. Dirjen KKP tersebut juga turut mencatat tren harga ikan di bulan Januari, Februari, dan Maret 2026. Hasilnya, pada bulan Februari hingga Maret yang merupakan periode pelaksanaan Ramadan, tren harga ikan diprediksi masih cenderung stabil. Semua ikan yang tadi saya sampaikan di slide-slide awal tadi kami bisa pastikan pasokannya. Ya, kalaupun ada penurunan sedikit di ikan mas ini karena saya melihat curah hujan sehingga di tempat panti benih ini tidak melakukan penebaran sehingga agak terlambat. Biasanya seperti itu yang case yang terjadi. Kemudian bagaimana pasokan benih? Pasokan benih kami cukup optimis. Kenapa? Kami punya UPT kami ada 15 mulai dari Aceh sampai ke Ambon. Kemudian kami juga punya unit pembenih rakyat ya atau panti-panti pembenihan. Dan kami selalu bersama Bu Is ini datang untuk menyamakan SOP-nya sehingga semua pasok benih termasuk calon induk yang kita distribusikan kepada masyarakat ini kualitasnya bisa terjamin sehingga apa yang akan terjadi biasanya kegagalan panen ini bisa kita eliminasi. Sebelumnya, kenaikan harga pangan terjadi pada beberapa komoditas seperti cabai rawit merah yang tembus hingga Rp100.000 per kilogram. Badan Pangan Nasional mengatakan penyebab dari kenaikan harga cabai tersebut dikarenakan curah hujan tinggi sehingga membuat petani tidak dapat memanen hasil tanamannya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Terkait arus lebaran pemirsa, di mana Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan beberapa skema dalam menghadapi arus mudik lebaran mendatang. Langkah ini pemirsa dilakukan untuk mendukung mobilitas masyarakat yang tinggi, sekaligus memberikan kenyamanan yang ingin melakukan pulang ke kampung halaman. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dalam mengatur skema arus mudik dan arus balik lebaran mendatang. AHY mengatakan,
Dalam menyambut arus mudik, pemerintah akan memanfaatkan Artificial Intelligence atau AI untuk mengetahui lonjakan para pemudik. Dari analisis tersebut, nantinya dapat dipetakan waktu-waktu dengan potensi kepadatan tinggi, sehingga kebijakan pengaturan lalu lintas bisa disiapkan secara presisi dan berbasis data. Adapun untuk mengurai penumpukan kendaraan, pemerintah juga mendorong skema work from anywhere atau sistem kerja jarak jauh agar mengurangi resiko kemacetan pada saat arus mudik lebaran. Selain itu, pemerintah juga akan memfokuskan bagian infrastruktur seperti ruas jalan yang rusak untuk dapat langsung diperbaiki. Ya, pertama dari Kementerian Perhubungan kita akan kembali mengatur alur dan arus mudik termasuk arus baliknya nanti. Jadi dari tahun ke tahun kita sudah memiliki data statistik dan termasuk menggunakan AI untuk mengetahui kira-kira puncak-puncak mudik ini di tanggal-tanggal berapa. Begitu pula pada saat kembalinya. Sehingga perlu pengaturan work from anywhere. Jadi satu hal, kita ingin mengurai kemacetan tidak terpusat di 1-2 hari tertentu. Kita coba urai ke depan ataupun ke belakang. Nah, yang kedua fasilitas ataupun prasarananya, jalannya. Ini kita akan terus kejar ya, ada sejumlah ruas jalan tentunya yang harus segera diperbaiki. Datanya ada di Kementerian Pekerjaan Umum. Yang paling penting ini kita pastikan agar jalur-jalur utamanya dulu termasuk arteri-arterinya ya yang juga harus diperbaiki. Dari Serang, Provinsi Banten, Fahrizal Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai Peringatan Bastille Day di Play, Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi bersama saya Selis Regar. Di mana Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menyerahkan bantuan kepada ahli waris 23 prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang gugur akibat tanah longsor saat latihan di Cisarua, Bandung Barat. Kegiatan dilaksanakan di Kesatria Hartono Marinir Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis siang. Suasana hening dan penuh haru mewarnai kegiatan penyerahan bantuan kepada ahli waris 23 prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang gugur akibat tanah longsor saat latihan di Cisarua, Bandung Barat. Kegiatan yang digelar di Kesatriaan Hartono Marinir Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis 19 Februari 2026 yang dihadiri langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Panglima TNI didampingi Kepala Staf Angkatan Laut Pangkormar serta sejumlah pejabat utama TNI dan Kementerian Pertahanan. Dalam hal ini, Panglima TNI menyampaikan bela sungkawa mendalam serta menegaskan bahwa pengorbanan para prajurit merupakan bentuk bakti tertinggi kepada negara. TNI dipastikan hadir mendampingi dan mengawal masa depan keluarga yang ditinggalkan, termasuk memberikan perhatian terhadap pendidikan dan kesejahteraan putra-putri prajurit. Bantuan turut diserahkan secara simbolis kepada para ahli waris sebagai wujud empati dan tanggung jawab moral ke negara. Rangkaian kegiatan ditutup dengan doa bersama, memohon agar para prajurit yang gugur diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketegaran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah mahakarya religius tersimpan rapi di Pondok Pesantren Al-Hikmah, Kecamatan Ciwandan, Cilegon, Banten. Sebuah mushaf Al-Quran raksasa setinggi 1,8 meter menjadi bukti keteguhan hati seorang ulama dalam menyiarkan kalam ilahi. Di balik dinding Pondok Pesantren Al-Hikmah, lingkungan Cigading, Kecamatan Ciwandan, Cilegon, Banten, tersimpan warisan berharga yang masih terjaga hingga kini.
Sebuah mushaf Al-Quran berukuran raksasa karya almarhum Yai Haji Basaruddin Ali menjadi daya tarik sekaligus kebanggaan warga Cilegon. Proses penulisan mushaf ini bukanlah hal mudah. Dimulai pada tahun 90 hingga 91. Almarhum Sang Kiai menghabiskan waktu selama 1 tahun untuk menyelesaikan setiap ayatnya. Dengan penuh hikmah, penulisan dilakukan setiap pukul 3 dini hari usai sholat tahajud hingga menjelang subuh dengan didampingi para santri setia. Mushaf terbesar ini memiliki dimensi tinggi sekitar 1,8 meter dan lebar 1,2 meter. Meski telah berusia lebih dari 30 tahun, kualitas kertas khusus dan tintanya masih terlihat jelas. Selain sebagai bentuk kreativitas kaligrafi, keberadaan Al-Quran ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk lebih mencintai dan mengamalkan nilai-nilai Qur'ani. Mushaf Al-Quran ini langsung ditulis oleh almarhum Bapak Yai Haji Basaruddin Ali, dan saat ini kita masih dapat menyaksikan hasil karya beliau, dan alhamdulillah beliau menuntaskan ada 4 mushaf Al-Quran yang besar. Satu ada di Pondok Pesantren di Suryalaya, tepatnya di Abah Anom. Lalu yang kedua adanya di pemerintah Kabupaten Serang. Kemudian yang ketiga kami simpan ada di Majelis Taklim kami dan Majelis Al-Hikmah. Kemudian yang satu lagi ada di tempat khusus yang kami sediakan untuk menempatkan mushaf Al-Quran yang terbesar dengan besaran tingginya adalah 1,8 meter, sedangkan lebarnya adalah 1,2 meter. Dan ini memberikan hal yang perlu kami jaga sebagai ahli waris, sebagai keluarga, karena keberadaan mushaf Al-Quran ini selain juga dari hasil kaligrafi yang ditulis langsung dengan tangan oleh almarhum Kiai, dibantu oleh para santrinya, alhamdulillah kita dapat menjaganya dengan harapan besar bahwa semua generasi Islam, betapa hebatnya kota Cilegon, pernah ada putra daerah bernama almarhum Bapak Yai Haji Basaruddin Ali, dan saat ini masih tersimpan di Pondok Pesantren Al-Hikmah. Total terdapat 4 mushaf raksasa yang berhasil dituntaskan oleh almarhum. Kini mahakarya tersebut tersimpan di pesantren dan instansi pemerintahan sebagai warisan religius yang terus dirawat sebagai kebanggaan masyarakat kota Cilegon. Dari Cilegon, Banten, Firman Arif, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari petugas gabungan Satgas Saber Pangan Polres Metro Jakarta Barat bersama suku dinas KPKP, suku dinas PPK UKM menggelar sidak di Pasar Tomang Barat, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Sidak pagi ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan stok pangan di saat Ramadan, sekaligus guna memonitoring harga kebutuhan pokok. Satuan Tugas Saber Pangan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat bersama Sudin KPKP, Sudin PPK UKM, pengelola pasar, serta instansi terkait menggelar sidak harga kebutuhan bahan pokok pangan di Pasar Tomang Barat, Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kegiatan ini dipimpin Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Arfan Zulkan Sipayung, bersama petugas gabungan dari suku dinas dan pihak pengelola pasar. AKBP Arfan Zulkan Sipayung menjelaskan bahwa di bulan Ramadan ini, kegiatan monitoring dilaksanakan secara rutin, guna memastikan stabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok di wilayah Jakarta Barat. Lebih lanjut, Arfan menambahkan pihaknya bersama suku dinas terkait terus melakukan monitoring harga sembako dan ketersediaannya, di mana setiap hari hasilnya dilaporkan kepada pimpinan baik di tingkat provinsi maupun pusat. Di sisi lain, dari hasil pengecekan memang ada sedikit kenaikan harga pada beberapa stok komoditas. Namun kenaikan tersebut masih dinilai wajar. Berdasarkan hasil pengecekan, harga sejumlah komoditas terpantau relatif stabil, baik harga beras, gula, minyak goreng, daging, telur, dan kebutuhan pokok lainnya masih dalam kondisi tersedia dengan stok yang mencukupi. Jadi kegiatan hari ini kita rutin bersama dengan teman-teman KPKP, Dinas Perdagangan maupun dari teman-teman pasar dan bulog dan instansi terkait, di mana kami monitoring terkait harga bahan sembako maupun ketersediaan, di mana kami selalu monitoring dan tiap hari kita akan laporkan ke atensi dari pimpinan baik dari Satgas Pangan provinsi maupun lapor nanti ke pusat juga.
Dari kita pengecekan dari teman-teman semua memang ada sedikit kenaikan dari beberapa sembako yang kami cek. Namun untuk ketersediaannya cukup banyak dan jangan ragu bahwa semua sembako dalam kondisi aman. Sementara perwakilan Sudin PPK UKM Jakarta Barat Trisnawati menambahkan bahwa monitoring harga seperti ini dilakukan secara berkala dan berkelanjutan 2 kali dalam seminggu. Risna mengakui terdapat kenaikan pada beberapa komoditas seperti cabai dan bawang merah dalam beberapa pekan terakhir. Namun kenaikan harga masih relatif wajar, di mana ketersediaan stok juga dinilai masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan. Instansi kami melakukan monitoring terkait dengan bahan pokok seminggu dilakukan 2 kali, yaitu di hari Selasa dan juga hari Kamis. Memang dalam beberapa minggu terakhir ini terdapat kenaikan harga untuk harga-harga bahan pokok seperti cabai, kemudian bawang merah, dan lain-lainnya. Tapi kalau dilihat dari stoknya ini cukup untuk masa Ramadan ini. Sementara itu, Satgas Saber Pangan Polres Metro Jakarta Barat menegaskan akan terus melakukan pengawasan guna mencegah praktik penimbunan maupun permainan harga yang merugikan masyarakat serta memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar dan terkendali. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Ramadan selalu menjadi berkah tersendiri bagi petani timun suri di Lewi Sadeng, Bogor, Jawa Barat. Banyaknya permintaan buah hasil ini bahkan membuat petani meraup keuntungan meski panen tidak melimpah. Berkah Ramadan dirasakan para petani timun suri di Desa Sadengkolot, Kecamatan Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Para petani mulai memanen timun suri di area seluas 0,5 hektar. Petani timun suri ini merupakan petani musiman. Selain bulan Ramadan, biasanya para petani ini menanam sayuran seperti bawang merah serta cabai. Namun karena permintaan timun suri saat Ramadan meningkat tajam, membuat mereka tak menyia-nyiakan momen tersebut. Salah satu petani timun suri mengungkapkan, mereka bisa menghasilkan 1 hingga 2 ton timun suri per sekali panen. Buah musiman tersebut kini tengah diburu para penjual di wilayah Jabodetabek. Udah berapa lama nih menjadi petani timun suri? Udah lebih dari 20 tahun bapaknya. Dari kebunnya juga kurang buahnya. Nggak kayak tahun-tahun yang kemarin. Bagus terus buahnya. Sekarang mah emang lagi kurang buahnya gitu. Emang bukan saya aja, semuanya. Semua petani juga begitu. Saat ini di kampung ini, ya. Mayoritas memang sebagai petani. Iya, emang mayoritas. Mayoritas Sadengkolot petani timun suri. Saat ini nih Bu, menjelang bulan puasa, kita puasa nih. Iya. Nah, untuk pesanan juga meningkat nggak Bu? Di hari-hari biasa? Kalau di hari-hari biasa mah kan nggak ada timun suri, adanya puasa doang. Memang meningkat ya Bu? Iya, tapi pesanan mah meningkat karena buahnya kurang, jadi kalah di petaninya gitu. Nah, Bu, dalam satu kali panen berapa kilo yang dihasilkan? Paling sedikit 1 ton, ya. Banyaknya 2 ton mah insya Allah dapat. Ini kendalanya apa sih selain cuaca? Selain hama, cuaca, kendalanya apa ya? Atau sebenarnya sih dia mah aman-aman aja ya gitu ya, asal jangan mateng pohon aja gitu, rusak kalau mateng pohon mah gitu. Nggak ada kendala kayak yang gimana-gimana gitu. Kalau hujan kendala juga Bu? Ya kalau hujan itu yang baru tanam, tapi kalau misalnya udah gede gini mah enggak masalah gitu. Misalnya kayak sekarang kan banyak hujan, tapi buah udah segede gini mah enggak masalah. Iya aman. Yang tanamnya doang. Harapannya pupuknya jangan susah lah cari pupuk, jangan dimahalin, yang udah suka. Udah mahal susah carinya. Kalau pupuknya mudah dicari ya mahal pun iya nggak apa-apa, nggak masalah kalau soal ada sama barangnya ya, kita juga sama-sama inilah ngerti, sama-sama butuh. Timun suri merupakan buah menu wajib saat berbuka puasa. Timun suri merupakan buah yang mengandung kadar air yang cukup sehingga cocok digunakan saat menjelang berbuka puasa. Dari Kabupaten Bogor, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dari Masjid Jami Muyasarin di Jalan Buntu Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, diyakini sebagai salah satu masjid tertua di wilayah tersebut.
Berdiri sejak tahun 1779, masjid ini menjadi saksi perjalanan sejarah Islam, perkembangan peradaban, serta pusat perkumpulan ulama, jawara, dan tokoh agama di masa lalu. Masjid Jami Muyasarin awalnya hanya berupa bangunan kecil seperti musola. Seiring bertambahnya jumlah jemaah, masjid ini terus mengalami perluasan dan pemugaran. Pemugaran total terakhir dilakukan pada tahun 1995, namun satu bagian tetap dipertahankan sebagai bangunan asli, yaitu menara masjid. Pada masa lalu, masjid ini menjadi tempat singgah para jawara, kiai, dan habib yang melintasi wilayah Kebayoran Lama. Saat itu masjid ini belum dikenal dengan nama Muyasarin, melainkan dikenal sebagai Masjid Cap Panah. Lambang panah tersebut menjadi ciri khas sekaligus penunjuk arah kiblat menuju Masjidil Haram. Di sebelah kiri masjid terdapat makam para pendiri dan pewakaf masjid yang menjadi bukti sejarah wakaf dan peran tokoh-tokoh agama dalam pembangunan masjid ini. Hingga kini Masjid Jami Muyasarin tetap menjadi pusat ibadah dan simbol warisan religi masyarakat Kebayoran Lama. Ya, masjid ini kalau dari orang tua kita bercerita bahwa masjid ini berdiri 1779. Awalnya kecil, seperti musola, lalu berkembang melalui beberapa pemugaran. Di tahun 1995 itu pemugaran total hanya satu bangunan yang tidak dibongkar, yaitu menara masjid. Di tahun tersebut memang banyak berkumpul para jawara-jawara, para kiai, para habaib yang selalu singgah kalau mau pemugaran nama pasti berkunjung ke Masjid Muyasarin. Dulu dikenalnya bukan Masjid Muyasarin, tapi masjid yang berlambang panah. Mereka sepakat mungkin masjid ini ditunjuk dengan panah itu menunjukkan arah kiblat. Kalau diperhatikan itu menunjukkan arah kiblat ke Masjidil Haram. Kalau untuk alami sepanjang pengetahuan saya itu hanya menara masjid. Itu dan khasnya masjid kami adalah di menara tersebut. Ya seperti kayak musola, tapi memang masjid namanya karena berkembang jamaahnya semakin banyak, akhirnya kita perluas dan terakhir perluasan itu dilaksanakan di tahun 1995. Lebih dari sekedar tempat ibadah, Masjid Jami Muyasarin menjadi simbol sejarah, perjuangan, dan warisan spiritual masyarakat Kebayoran Lama. Menara tua, makam para pendiri, serta kisah Masjid Cap Panah menjadikannya sebagai ikon religi yang terus hidup dan terjaga hingga kini. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai acara silaturahmi tokoh politik yang dirangkai dengan buka puasa bersama pada hari pertama bulan suci Ramadan. Kegiatan ini digelar di Nasdem Tower Cikini, Jakarta Pusat dan dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional. Sejumlah tokoh nasional turut hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala. Selain mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, silaturahmi ini juga dihadiri oleh beberapa menteri di Kabinet Merah Putih dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat serta pimpinan partai. Tentu kita bersama-sama sepakat bisa memberikan makna tersendiri agar hubungan silaturahmi yang telah ada selama ini, yang tetap terjaga sedemikian rupa dengan kehadiran kita bersama untuk memperkuat tali silaturahmi itu sendiri. Silaturahmi ini digelar sebagai momentum untuk mempererat komunikasi politik di bulan suci Ramadan, serta menjaga hubungan baik antar tokoh dan partai politik di tengah dinamika nasional. Dalam suasana penuh kehikmatan, para tokoh tampak berbincang akrab sebelum melaksanakan buka puasa bersama dan sholat maghrib berjamaah. Kewajiban umat muslim, kalau puasa kan harus berpuasa kan. Kita menjalin silaturahmi, saya ketemu banyak tokoh tadi, ada Pak JK, kita ada Mas Anies, dan beberapa tokoh yang lain. Diharapkan melalui silaturahmi ini terbangun sinergi dan juga komunikasi yang lebih konstruktif demi kepentingan bangsa dan negara.
Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, terekam CCTV sepasang kekasih diduga curi sepeda motor. Informasinya saat lagi usai jeda, tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Horas Maju Jual Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Simpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Simpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan. Di mana rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian sepeda motor sepasang kekasih di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat viral di media sosial. Uniknya pemirsa, sepeda motor yang digunakan pelaku mengalami mogok saat melarikan diri. Aksi sepasang pria dan wanita yang diduga sepasang kekasih terekam kamera pengawas di Jalan Gunung Galunggung 2, Kelurahan Cengkareng Timur pada Rabu malam 18 Februari 2026. Dalam rekaman ini terlihat pelaku wanita menunggu di atas motor sambil memantau situasi. Sedangkan pelaku pria tampak mondar-mandir sebelum akhirnya berhasil membawa kabur motor milik seorang pemilik kos. Saat hendak kabur, pelaku wanita justru kesulitan menyalakan motornya sendiri karena mogok. Ia terpaksa mendorong motor miliknya, sedangkan pelaku pria sudah kabur dari lokasi membawa motor hasil curian. Yang punya rumah itu saya sebenarnya setelah ada laporan yang pemilik barangnya datang ke rumah laporan Bu RT itu ada motor saya hilang gitu bilangnya. Saya akhirnya langsung datang ke TKP ngecek, terus langsung kita tanya-tanya sama yang itu sekitar jam 8.50 dia merasa kok motornya kayak ada yang bawa, tapi dia pikir tadinya bapaknya yang bawa, tapi baru dia sadar kalau kok kuncinya ada di dia, baru dia sadar bahwa itu motornya dilihat ke depan udah nggak ada motornya gitu. Korban sendiri baru menyadari motornya raib pada pagi hari saat hendak berangkat kerja. Berdasarkan rekaman CCTV, kasus pencurian ini ditangani unit Reskrim Polsek Cengkareng guna mengidentifikasi dan menangkap kedua pelaku. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dua pelaku pencurian sepeda motor antar kabupaten babak belur di masa usai beraksi di depan pondok pesantren di Kecamatan Jatiwagi, Majalengka, Jawa Barat. Polisi mengamankan para pelaku dari amukan warga ke Mapolsek Jatiwangi. Aksi nekat dua pelaku berinisial A dan J, warga Kabupaten Indramayu, berakhir tragis pada Kamis 19 Februari 2026 malam. Kedua pelaku tertangkap tangan saat berusaha menggasak motor di depan pondok pesantren Asyafiah, Desa Sukaraja Wetan. Kejadian bermula saat korban memergoki kedua pelaku tengah mendorong sepeda motor miliknya dengan kondisi kunci kontak yang sudah jebol. Korban langsung berteriak dan mengejar pelaku hingga ke depan gang pesantren, yang sontak mengundang perhatian warga sekitar. Massa yang emosi tanpa dikomando langsung mengepung dan menghakimi kedua pelaku. Tak hanya itu, warga juga merusak satu unit motor metik yang digunakan kedua pelaku saat menjalankan aksinya. Posisi motor dekat pintu ya. Dengar ada suara yang itu, jadi langsung keluar. Pemiliknya langsung dikejar. Udah jebol tuh kuncinya. Iya, itu saat itu dikejar si pelaku. Ya. Jadi pelaku dikejar sama pemiliknya jatuh. Terus mungkin warga berdatangan. Jatuh, mau lari lagi, warga datang. Pelaku pencurian sudah diikat sama warga, Pak. Ya kelihatannya sih babak belur kelihatannya ya. Kami hanya bisa meredam warga supaya jangan terlalu ada penyiksaan di sana. Dan kemudian dia memang pencuri juga siap menghargai. Dan hanya tugas saya sebagai pemerintah hanya meredam amarah warga supaya
tidak memuncak. Saya khawatir ada kejadian yang tidak diinginkan terhadap pelaku gitu. Aparat Polsek Jatiwangi yang tiba di lokasi segera mengevakuasi kedua pelaku ke Mapolsek. Saat ini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif guna pengembangan kasus pencurian motor antar kabupaten tersebut. Dari Majalengka, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pesawat pengangkut bahan bakar minyak rute Tarakan Krayan dilaporkan jatuh di wilayah Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Kamis siang 19 Februari 2026. Pilot pesawat ditemukan meninggal dunia di lokasi kejadian. Pesawat pengangkut bahan bakar minyak rute Tarakan Krayan dilaporkan jatuh di wilayah Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Kamis siang 19 Februari 2026. Pesawat jenis Air Tractor AT802 milik operator PT Pelita Air Service dengan nomor penerbangan PAS 7101 dan registrasi PKPAA jatuh setelah lepas landas dari Bandara Longbawan menuju Tarakan pada pukul 12.10 waktu Indonesia Tengah melalui landasan pacu 22. Namun pada pukul 12.25 waktu Indonesia Tengah, saksi mata melihat pesawat turun dalam posisi miring ke arah belakang bukit di ujung landasan. 2 menit kemudian, Airnav menerima informasi dari pesawat Susi Air PKBVN yang mendeteksi sinyal darurat ELT aktif dalam radius sekitar 5 km dari arah final runway 22. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Angkatan Udara, dan Ramil, serta masyarakat setempat segera menuju titik yang diduga lokasi jatuhnya pesawat. Pada pukul 13.25 waktu Indonesia Tengah, bangkai pesawat ditemukan di wilayah perbukitan Krayan. Pilot bernama Kapten Hendrik Ludwig Adam ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada pukul 14.33 waktu Indonesia Tengah. Jenazah kemudian dievakuasi dan pada pukul 15.20 waktu Indonesia Tengah dibawa ke Rumah Sakit Pratama Longbawan untuk penanganan lebih lanjut. Basarnas menyatakan proses selanjutnya akan dikoordinasikan dengan otoritas terkait untuk penanganan lebih lanjut serta investigasi penyebab kecelakaan. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor terjadi di Jalan Padat Karya Lorong Mangga 4 dekat Masjid Al-Madinah, Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Palembang. Peristiwa ini terjadi pada Kamis pagi 19 Februari 2026. Pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Padat Karya Lorong Mangga 4 dekat Masjid Al-Madinah, Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Palembang, Kamis pagi 19 Februari 2026. Berdasarkan informasi, pelaku yang diduga berjumlah 1 orang datang dengan berjalan kaki mengamati area parkir sekitar masjid. Saat itu, pelaku melihat sepeda motor korban yang terparkir di depan rumahnya di sekitar masjid. Tanpa berpikir panjang, pelaku lalu membawa lari sepeda motor incarannya itu. Peristiwa ini menjadi pengingat agar warga dapat meningkatkan kewaspadaan, terutama saat memarkirkan kendaraan di area terbuka dan memastikan pengamanan tambahan untuk mencegah tindak pencurian. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih terkait dengan aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di kawasan Kreten, Laweyan, Solo, Jawa Tengah. Pelaku gagal melarikan diri setelah dipergoki pemilik kendaraan dan sempat terjadi aksi kejar-kejaran di lokasi kejadian. Pelaku pun akhirnya diamankan warga dan petugas keamanan, kemudian dibawa ke Mapolresta Solo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Jalan Adi Sucipto, Laweyan, Solo, Jawa Tengah. Pelaku yang tengah beraksi mengambil sepeda motor warga terekam kamera pengawas. Dalam rekaman kamera pengawas, seorang pelaku menyasar sepeda motor yang terparkir di depan warung makan. Namun saat hendak membawa lari sepeda motor, pemilik motor memergoki pelaku. Korban berteriak dan mengejar pelaku hingga menarik perhatian warga sekitar. Pelaku yang panik akhirnya tertangkap setelah dikepung korban, warga, dan petugas keamanan. Pemilik motor, Rida Anggraini, mengatakan kejadian bermula saat dirinya sedang menyiapkan hidangan buka puasa di dalam warung. Pemilik motor, Rida Anggraini, mengatakan kejadian bermula saat dirinya sedang menyiapkan hidangan buka puasa di dalam warung. Korban mengaku lupa mencabut kunci sepeda motor saat terparkir di depan warung. Kemarin itu kayak jam 5 lebih 10 ya mas. Itu kan aku lagi prepare buat buka puasa. Nah itu tuh aku lagi di toko roti. Kan aku di bagiannya. Aku di toko roti itu lagi pegang takjil. Nah, di toko roti itu kan ada kaca. Aku lihat ada orang mondar-mandir di situ. Nah terus aku lihat dari kaca itu kok naik motorku dimundurin gitu kan. Nah terus aku lari keluar, ternyata dia itu udah ngegas motorku, terus aku tarik bag ke belakangnya itu kan. Terus dia itu setir kanan jadi jatuh. Nah aku teriak maling, dia tuh lari. Nah bisa aku teriak maling itu kan aku ada orang lewat jalan raya itu.
Nah itu naikin aku, ada apa mbak, maling motor mas, aku bilang gitu. Tapi posisi motorku masih di sini, dianya lari. Terus habis itu pikirku udah kayak selesai gitu ya mas, dia udah kabur gitu. Nah pas aku balik lagi ke dalam itu, aku disamperin masnya yang ngejar tadi. Nah itu bilangnya kayak, mbak tadi maling apa, maling motor mas, aku gitu. Tapi alhamdulillah nggak jadi gitu kan. Terus jarak sebentar itu masih datang lagi sama orang, katanya udah ketangkep di SMA Yosep itu. Nah itu mas sampai situ kayak udah dipukuli kayak gitu. Nah terus diamani sama satpam Yosep itu. Wakasat Reskrim Polresta Solo, AKP Darmianto, menerangkan saat ini pelaku diamankan dan menjalani pemeriksaan intensif. Petugas juga mendalami kemungkinan keterlibatan pelaku dalam aksi serupa di wilayah lain. Terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor Honda Beat. Terjadi di Jalan Redu Cipto, tepatnya di depan Besti Fried Chicken. Ya, Besti Fried Chicken itu berawal pada hari dan tanggal jam itu korban pertama menaruh di depan Fried sepeda motor itu. Kemudian pada waktu itu keluar menggunakan sebentar, kemudian masuk. Nah, pada saat masuk itu lupa kuncinya tertinggal. Kemudian ada laki-laki yang mendekat, sempat naik, terus kemudian dikejar. Dari keterangan tersangka itu pada hari Rabu itu dia pulang dari Jogja mau ke Blora, kemudian berhenti di depan pom bensin, kemudian jalan ke arah barat. Nah, pada saat di jalan di depan Besti Fried Chicken itu melihat sepeda motor Beat yang kuncinya tergantung. Nah, kemudian dengan itu dia kemudian niat, terus kemudian sepeda motor dinaiki, di starter. Nah, pada di starter itu terdengar pemiliknya mendengar, kemudian lari, terus kemudian ditarik dari belakang. Nah, sambil korban ini teriak-teriak. Terus kemudian masa mendekat, kemudian sepeda motor sama tersangka berhasil diamankan oleh warga sekitar kejadian perkara. Dari hasil pengembangan yang kita lakukan, ternyata selain melakukan tindak pidana di kota Surakarta pada hari Rabu itu, pelaku juga pernah melakukan tindak pidana yang sama pencurian sepeda motor di wilayah Njaten, Karanganyar. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah. Seorang pria tewas tertabrak kereta di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Kamis 19 Februari 2026 sore. Pria yang berprofesi sebagai penyortir plastik bekas ini tewas saat menyeberangi perlintasan rel kereta api. Pria yang diketahui bernama Thomas, berusia 37 tahun ini tewas tertabrak kereta api yang melintas di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Kamis 19 Februari 2026 sore. Jasad korban sempat terpental beberapa meter saat tertabrak kereta api dari arah stasiun Cakung menuju stasiun Jatinegara. Saksi mata mengatakan korban tiba-tiba saja menyeberang di perlintasan kereta saat kereta melintas, hingga akhirnya korban tertabrak kereta api. Sementara, rekan korban mengatakan sebelum kejadian, korban sempat pamit untuk membeli makan saat bekerja sebagai penyortir plastik bekas. Tadi katanya dia duduk di halte lama tuh, bengong-bengong. Kalau lama udah nyebrang, ya udah kereta lewat, udah kejadian itu. Itu kenapa kereta apa? Kereta Jawa, dari arah Jawa. Dari arah? Dari arah Cakung, Jatinegara. Ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki Pak. Umur kira-kira berapa? Umur 30-40 tahunan. Dia tertabrak apa terserempet? Kayaknya sih ketabrak. Soalnya ada patah-patahnya, bocor. Dia warga mana tahu? Kurang tahu juga. Ya kalau ceritanya sih saya nggak tahu pasti. Cuma kan jam istirahat itu kan ceritanya mau beli nasi. Nah beli nasi itu dititipin sekalian sama temennya, suruh beli rokok. Nah nggak lama ditungguin kok nggak datang. Ya beginilah tahu-taunya pas di sini ada kecelakaan, dilihat fix positif. Tahunya gini teman apa dari baju sama celana. Baju pakai apa celana? Bajunya abu-abu, celana pendek. Ini tinggal di mana di dalam kampung? Di Jalan Rawa Sumur, dekat pangkalan truk, dekat PT Pioner. Ini kerja sebagai apa?
Dia tukang sortir di rongsok plastik ember. Jenazah korban dibawa petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara kasus ini ditangani petugas Polsek Cakung. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Akibat menghindari alat berat yang terparkir di bahu jalan, seorang pengendara sepeda motor tewas di kota Palembang, Sumatera Selatan. Korban tewas usai motornya oleng dan terjatuh tepat di kolong truk yang sedang melintas pada Kamis 19 Februari 2026. Insiden tragis ini terjadi di Jalan Alam Syah Ratu Prawira Negara, Palembang pada Kamis 19 Februari 2026 petang. Korban diketahui bernama Marcelino, warga Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Berdasarkan keterangan saksi, korban yang mengendarai motor metik melaju dari arah Bukit Baru menuju Poligon. Korban berusaha berpindah lajur ke kanan untuk menghindari alat berat yang terparkir di sisi kiri jalan. Naas, kendaraan korban diduga oleng hingga terjatuh ke kanan jalur. Pada saat bersamaan, satu unit truk tidak sempat menghindar hingga melindas tubuh korban. Polisi ya, jadi amankan juga truknya gitu. Dilindas kan? Iya, saya kepala. Oh, jadi yang kejadian barusan tadi di Jalan Jadi korban kita ini naik sepeda motor dari arah Macan Lindungan 1 mengarah ke jembatan Musi 2. Nah, di TKP itu ada alat proklip namanya, alat untuk mengaspal. Mungkin korban kita ini ngebut, tiba-tiba ada alat yang sedang parkir di bahu kiri jalan itu, dia langsung buang ke kanan. Pada saat dia buang ke kanan itu ada kendaraan truk yang lewat. Jadi korban kita ini masuk ke tengah mobil, terus mengenai ban sebelah kiri belakang. Masa sudah kita evakuasi ke kamar mayat Rumah Sakit Muhammad Rasul. Sementara pengendara mobil sama kendaraannya kita amankan dulu di pos Musi 2 untuk kita lakukan pemeriksaan. Untuk pemilik alat berat itu mungkin akan dipanggil atau gimana nanti? Karena akan kita panggil dulu berat itu, karena kita pengen tahu apa maksud dia parkir di bahu jalan itu. Karena setelah kita cek tadi tidak ada lampu-lampu atau untuk pemberitahuan bahwa ada alat berat yang parkir di bahu jalan. Saat ini, sopir dan kendaraan truk diamankan di Mapolrestabes Palembang. Selain itu, polisi juga akan memanggil pemilik alat berat tersebut karena memarkirkan kendaraan di bahu jalan saat tidak sedang digunakan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang penumpang bus antar provinsi Medan, Jakarta ditangkap petugas kepolisian saat diduga hendak menyelundupkan narkotika jenis sabu. Disembunyikan di dalam kotak kue Bika Ambon pada Kamis 19 Februari 2026. Satu. Berapa biji itu? Dua. Dua mana? Berapa biji? Tersangka berinisial ASM yang merupakan penumpang bus jurusan Medan Jakarta ditangkap petugas di jalur lintas Sumatera, tepatnya di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dari tangan tersangka, petugas menemukan 2 kg sabu yang dikemas rapi di dalam kotak kue khas Medan. Pada petugas, ASM mengaku narkotika ini rencananya akan dikirimkan ke Provinsi Jambi. Berdasarkan pengakuan tersangka, petugas melakukan pengembangan dan mengamankan seorang pria berinisial ZH di kediamannya di kawasan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari hasil penggeledahan di rumah ZH, petugas kembali menemukan 6 kg sabu yang disembunyikan di dalam lemari kamar. Dengan demikian, total barang bukti yang diamankan mencapai 8 kg sabu. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kombes Andi Arisandi, mengatakan kedua tersangka diduga merupakan bagian dari jaringan narkoba lintas provinsi. Keduanya memiliki peran masing-masing dalam proses distribusi narkotika. Barang bukti yang diamankan diduga akan diedarkan di Provinsi Jambi dan sejumlah daerah lainnya. Dengan informasi dari masyarakat pada tengah malam kepada anggota kita bahwa terjadi pengiriman narkotika jenis sabu dengan menggunakan sarana bus angkutan umum dari kota Medan menuju ke Moro, Jambi. Dari informasi tersebut, kemudian anggota melakukan pengejaran dari kota Medan sampai dengan Rantau Parapat, kemudian berhasil bus kita hentikan dan dilakukan penggeledahan terhadap bus yang dicurigai. Informasi tersebut ternyata benar ada seorang laki-laki yang kita amankan dan dilakukan penggeledahan, yaitu didapatkan 2 kg narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kemasan oleh-oleh
berupa oleh-oleh BK Ambon. Kemudian dari hasil pengungkapan tersebut kami lakukan pengembangan terhadap temuan yang 2 kilo untuk dikembangkan ke pengedar berikutnya. Kemudian dari hasil penggeledahan ternyata anggota kami juga mendapatkan hasil yaitu 6 kilo sabu-sabu yang disimpan dalam sebuah rumah hasil penggeledahan. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Medan, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Indonesia resmi ditunjuk sebagai wakil komandan pasukan stabilisasi Gaza untuk mendukung upaya perdamaian di wilayah tersebut. Penunjukan ini menegaskan komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas dan keamanan di Gaza. Pada pertemuan perdana Board of Peace di Washington DC, pada Kamis 19 Februari waktu setempat, Indonesia resmi ditunjuk sebagai Wakil Komandan International Stabilization Force atau Pasukan Stabilisasi Gaza. ISF dibentuk untuk menciptakan dan menjaga perdamaian di Gaza, Palestina. Indonesia bergabung bersama Maroko, Albania, Kosovo, Kazakhstan, Mesir, dan Yordania dalam misi tersebut. Komandan ISF Mayor Jenderal Jasper Jeffers menyampaikan bahwa pasukan ini akan berfokus pada stabilisasi situasi agar pemerintahan sipil dapat berjalan kembali. ISF diberi mandat mengawasi gencatan senjata dan menjaga stabilitas keamanan, bukan untuk melakukan konfrontasi. Dalam kerangka itu, Indonesia akan mengirimkan 8.000 personel TNI untuk menjalankan misi non-tempur, kemanusiaan, medis, dan rekonstruksi. Thank you, Caroline, Mr. President. It's an honor to be here today as the ISF commander. I'm incredibly pleased to announce today that the first 5 countries have committed troops to serve in the ISF: Indonesia, Morocco, Kazakhstan, Kosovo, and Albania. And 2 countries have committed to train police: Egypt and Jordan. I would also like to announce that I have offered and Indonesia has accepted the position of Deputy Commander for the ISF. With these first steps, we will help bring the security the Gaza needs for our future prosperity and enduring peace. Thank you. Dalam forum yang sama, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung terwujudnya perdamaian dunia, khususnya di Gaza. Ia menyatakan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace merupakan wujud nyata komitmen tersebut, sekaligus pesan konsisten Indonesia kepada dunia untuk mendorong perdamaian di Palestina. Of the ceasefire is real. We commend this, and therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the International Stabilization Force to make this peace work. We completely agree and we are fully committed to this plan, and that is why we joined the Board of Peace. We are committed to its success. We know there will be a lot of obstacles, there will be a lot of difficulties, but we are very
optimistic. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Indonesia berhasil mengamankan tarif 0% ke Amerika Serikat untuk 1.819 produk termasuk tekstil, pertanian, dan komponen elektronik. Kesepakatan ini buka peluang ekspor besar dan dukungan lapangan kerja di dalam negeri. Dalam upaya memperkuat hubungan ekonomi bilateral, pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat resmi menandatangani Agreement on Reciprocal Tariff di Washington DC pada Kamis 19 Februari 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan, perjanjian ini saling menguntungkan, khususnya membuka peluang ekspor utama bagi Indonesia. Beberapa produk Indonesia yang mendapat tarif 0% antara lain kopi, kakao, karet, minyak sawit, rempah-rempah, komponen elektronik, semikonduktor, dan komponen pesawat terbang dengan total 1.819 pos tarif. Produk tekstil dan aparel juga mendapat akses tarif 0% melalui mekanisme tarif rate quota menjaga lapangan kerja bagi 4 juta pekerja di sektor tersebut. Dalam ART ini ada 1.819 pos tarif produk Indonesia, baik itu pertanian maupun industri, antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang yang tarifnya adalah 0%. Dan khusus untuk produk tekstil dan aparel Indonesia, Amerika juga akan memberikan tarif 0% dengan mekanisme tarif rate quota atau TRQ. Dan tentunya ini memberikan manfaat bagi 4 juta pekerja di sektor ini. Dan kalau kita hitung dengan keluarga, ini sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat Indonesia. Kesepakatan ini lahir dari negosiasi intensif sejak pengumuman kebijakan tarif resiprokal AS pada April 2025. Awalnya Indonesia dikenakan tarif 32%, disepakati tarif dasar 19%, namun ART memungkinkan Indonesia mengamankan tarif 0 hingga 10% untuk produk tertentu, sehingga mendorong ekspor dan perlindungan tenaga kerja. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di hadapan pemimpin dunia, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji Presiden RI Prabowo Subianto sebagai pemimpin tangguh dan dihormati. Trump menekankan peran penting Indonesia dalam menjaga perdamaian global. Dalam forum internasional yang membahas perdamaian dunia, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan pujian terbuka kepada Presiden RI Prabowo Subianto dalam pertemuan Board of Peace di Washington DC pada Kamis 19 Februari 2026. Trump menyebut Prabowo sebagai pemimpin yang tangguh, cerdas dan dihormati, sekaligus menegaskan peran strategis Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Dalam sambutannya, Trump juga menyoroti besarnya Indonesia dan tanggung jawab kepemimpinan yang melekat pada Prabowo. Ia mengaku terkesan dengan kemampuan Prabowo menjalankan peran tersebut, terutama dalam konteks menjaga stabilitas dan perdamaian global. Trump menekankan bahwa perdamaian harus bersifat berkelanjutan dan membutuhkan komitmen nyata dari para pemimpin dunia. Pernyataan ini disampaikan saat membahas kontribusi negara-negara terhadap gencatan senjata dan upaya pembangunan perdamaian di Gaza. A man that I really like a lot is definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia, thank you very much. Please, he's a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? He said like 240 million. I said, no, say it again. How many? It's a big country you have. And you do a great job and respected by everybody. And thank you very much for doing it. Thank you very much, Mr. President. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari Presiden Donald Trump yang memuji rencana Indonesia mengirim TNI ke Gaza untuk mendukung perdamaian berkelanjutan. Trump menekankan peran strategis Indonesia dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah konflik. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan apresiasi kepada Indonesia atas kontribusinya dalam menjaga gencatan senjata dan mendorong perdamaian berkelanjutan di Gaza. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan perdana Board of Peace Kamis 19 Februari yang membahas peran negara-negara dunia
dalam menciptakan perdamaian di kawasan tersebut. Trump menekankan bahwa dukungan negara-negara tidak cukup hanya berupa bantuan finansial. Indonesia menurutnya menunjukkan komitmen nyata dengan menyiapkan personil untuk menjaga stabilitas dan perdamaian jangka panjang, serta memastikan upaya di Gaza tidak bersifat sementara atau simbolik. Nations represented here today, just in closing, are not just contributing money. Some are also pledging personnel to help preserve the ceasefire and secure a very enduring peace. We have to have enduring peace. Having peace, knowing it's going to blow up in 2 weeks doesn't mean anything. In particular, Indonesia, thank you very much. Indonesia. It's a great country. Thank you. Thank you very much. Look at that man. Look how tough he is. You think it's easy dealing with him? Look at that face. You are a tough cookie. And we say it lovingly too. We need strength. You say, see, he doesn't mind. He's tough and he's smart. And smart is more important. Selain itu, Trump memuji peran strategis Indonesia dan kepemimpinan Prabowo Subianto yang tangguh dan cerdas. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga menegaskan kesiapan Indonesia mengirim pasukan perdamaian ke Gaza dan menekankan pentingnya pengakuan terhadap Palestina untuk menghentikan bencana kemanusiaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana Masjid Agung di Teheran menggelar upacara peringatan bagi korban protes dan kerusuhan yang terjadi di berbagai wilayah Iran. Pemerintah Iran menuduh kekuatan asing berada di balik gelombang unjuk rasa yang dipicu oleh kondisi ekonomi yang memburuk. Upacara peringatan digelar di Grand Mosque of Tehran pada Selasa 17 Januari 2026 untuk mengenang para korban yang tewas dalam gelombang protes dan kerusuhan terbaru di Iran. Rekaman menunjukkan kehadiran Wakil Presiden pertama Iran Muhammad Reza Arif, juru bicara pemerintah Fatemeh Mohajerani, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya. Komandan ARGC Jenderal Ismail Qaani yang jarang muncul di publik juga terlihat menghadiri acara tersebut. Seorang warga Tehran menyatakan para peserta siap mempertahankan setiap jengkal Iran dan apa yang mereka sebut sebagai darah para martir. Otoritas Iran menegaskan keluarga yang berduka berhak menggelar upacara sesuai adat dan tradisi mereka. Gelombang protes dimulai di Teheran pada 28 Desember 2025 sebelum menyebar ke sejumlah kota lain. Aksi dipicu memburuknya kondisi ekonomi dan merosotnya nilai rial Iran, yang di sejumlah wilayah berujung bentrokan dan perusakan fasilitas publik. Presiden Masoud Pezeshkian menuduh pihak musuh melatih dan menyusupkan operatif untuk memicu kerusuhan. Ketegangan antara Teheran dan Washington meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan dukungan terhadap pengunjuk rasa dan memberi peringatan terkait kepentingan Amerika. Media Iran melaporkan lebih dari 3.100 orang tewas dalam protes dan kerusuhan tersebut, dengan sebagian besar merupakan personil keamanan atau warga sipil. Situasi ini menandai salah satu periode ketegangan dalam negeri paling serius di Iran dalam beberapa tahun terakhir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komando Selatan Amerika Serikat atau SOUTHCOM mengumumkan telah menyerang 3 kapal yang diduga terlibat perdagangan narkoba di Laut Karibia dan Pasifik Timur. Sebanyak 11 orang dilaporkan tewas dalam operasi yang disebut sebagai bagian dari Operation Southern Sphere. United States Border Command atau SOUTHCOM menyatakan pasukannya melancarkan serangan terhadap 3 kapal yang disebut terlibat dalam jaringan perdagangan narkoba di perairan internasional pada Senin 16 Februari 2026. Rekaman yang dirilis pada Selasa 17 Februari menunjukkan beberapa kapal terkena hantaman dengan kepulan asap membumbung di atas laut. Dalam pernyataannya di media sosial, SOUTHCOM menyebut intelijen mengkonfirmasi kapal-kapal tersebut melintasi rute yang dikenal sebagai jalur perdagangan narkotika. Sebanyak 11 orang disebut sebagai narkoteroris, dilaporkan tewas dengan 8 diantaranya terjadi di Pasifik Timur dan 3 di Laut Karibia. Operasi ini menjadi salah satu eskalasi paling mematikan dalam satu hari sejak dimulainya Operation Southern Sphere pada September 2025. Sejak operasi tersebut diluncurkan, tercatat sedikit 145 korban jiwa dalam 42 serangan terhadap kapal yang diduga terlibat jaringan narkotika. Operasi ini menunjukkan peningkatan tekanan militer Amerika Serikat
terhadap jaringan perdagangan narkoba di kawasan Amerika Latin dan sekitarnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Jaksa Israel menyatakan akan mengajukan dakwaan terhadap seorang pemukim Yahudi atas kematian aktivis Palestina di tepi barat. Kasus ini menjadi sorotan karena termasuk langka di tengah meningkatnya kekerasan pemukim terhadap warga Palestina dalam 2 tahun terakhir. Insiden penembakan itu juga terekam video dan menarik perhatian internasional. Kantor Jaksa Agung Israel mengonfirmasi telah memulai proses untuk mendesakkan dakwaan terhadap Yunon Levi, seorang pemukim yang diduga terlibat dalam kematian aktivis Palestina Auda Hatta Halen. Hatta Halen tewas pada Juli lalu saat terjadi konfrontasi di desa Al-Khair yang juga wilayah tepi barat yang diduduki Israel. Kematian Hatta Halen menarik perhatian luas karena ia terlibat dalam film dokumenter No Other Land, pemenang Oscar 2025 yang juga mengisahkan perjuangan warga Palestina mempertahankan tanah mereka. Dalam rekaman video, Levi terlihat melepaskan tembakan ke arah orang yang juga mereka meski belum jelas di mana peluru mengenai korban. Pengacara keluarga Hatta Halen menyebut Levi akan didakwa atas tuduhan pembunuhan tidak berencana. Keluarga menilai tuduhan itu terlalu ringan dan juga menegaskan kematian terjadi secara sengaja. Levi sebelumnya mengklaim bertindak untuk membela diri. Kekerasan pemukim Yahudi di tepi barat disebut meningkat tajam bersama dengan pembongkaran rumah dan juga pengusiran warga Palestina. Organisasi HAM menyatakan penegakan hukum terhadap pemukiman sangat jarang terjadi dan banyak kasus tidak berujung pada proses hukum. Proses dakwaan terhadap Levi kini menjadi ujian bagi penegakan hukum Israel di tengah memanasnya konflik dan juga ketegangan di wilayah pendudukan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Perdana Menteri Jepang Sanai Takaichi resmi dilantik kembali oleh parlemen pada Rabu. Pelantikan ini terjadi setelah kemenangan telak dalam pemilu pekan lalu. Takaichi kini bersiap membentuk kabinet kedua di tengah sorotan terhadap arah kebijakan yang diprediksi akan lebih keras. Parlemen Jepang secara resmi menunjuk Sanai Takaichi untuk melanjutkan masa jabatan sebagai Perdana Menteri Jepang. Keputusan ini mengukuhkan posisinya setelah partai penguasa meraih kemenangan besar dalam pemilu nasional. Takaichi menyatakan kemenangan tersebut memberinya mandat kuat untuk melanjutkan program pemerintah di bawah kendalinya dan melakukan perubahan kebijakan yang lebih tegas dalam berbagai bidang. Pengamat menilai pemerintah baru berpeluang mendorong agenda nasionalisme, pertahanan yang lebih kuat, serta sikap keras dalam isu keamanan regional. Pelantikan ini juga menandai dimulainya pembentukan kabinet kedua Takaichi. Komposisi pemerintahan baru akan menjadi perhatian, terutama terkait arah politik Jepang di tengah dinamika kawasan Asia Timur, termasuk hubungan dengan Cina dan Korea Utara. Takaichi berharap kemenangan pemilu ini akan memperkuat stabilitas pemerintah dan memberi ruang untuk menerapkan kebijakan baru dalam periode kedua kepemimpinannya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Kongres, Peru memutuskan untuk mencopot Presiden sementara Jose Cherry dari jabatannya terkait kasus suap yang menjeratnya. Keputusan ini memicu gelombang baru ketidakstabilan politik dalam negeri hanya beberapa pekan menjelang pemilu presiden nasional. Parlemen Peru pada Selasa melakukan pemungutan suara untuk memberhentikan Jose Cherry yang juga menjabat sebagai presiden interim. Presiden baru akan dipilih dari anggota Kongres untuk memimpin negara hingga pemilu 12 April mendatang dan masa transisi sampai presiden terpilih dilantik pada 28 Juli. Jose Cherry adalah pengacara berusia 39 tahun dan terpilih menjadi anggota Kongres pada 2021 dari Partai Konservatif Kecil Somos Peru. Ia menjabat presiden sementara Peru pada Oktober lalu setelah Kongres melengsarkan presiden sebelumnya, Dina Boluarte, di tengah meningkatnya kekerasan kriminal di negara itu. Namun masa jabatan Jose Cherry berakhir lebih cepat setelah ia tersandung skandal kasus suap dan juga pengaruh kekuasaan. Jaksa Agung Peru melakukan penyidikan awal terkait pertemuan tertutup Cherry dengan dua pengusaha asal China pada Desember lalu. Namun Cherry membantah semua tuduhan itu dan menyebut pertemuan itu hanya membahas festival Peru Cina. Meski belum menyatakan bersalah, Kongres menilai Cherry tak lagi layak menjalankan tugas presiden. Parlemen menggunakan klausul ketidakmampuan moral yang juga sering dipakai untuk menurunkan pemimpin nasional. Peru sendiri telah alami pergantian presiden berulang dengan 7 pemimpin dalam 10 tahun terakhir. Meski politik terus bergejolak, ekonomi Peru relatif stabil dengan rasio utang publik termasuk terendah di Amerika Latin. Parlemen dijadwalkan bersidang Rabu malam untuk memilih presiden interim baru. Pemilu presiden akan digelar 12 April dan juga putaran kedua akan berlangsung pada Juni jika tidak ada kandidat meraih mayoritas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Indonesia Pagi.
Dan saya Sally Sregar, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.